Pemirsa, pemerintah meluncurkan program baru penuh harapan, 16,23 triliun rupiah digelontorkan demi percepatan. 8 inisiatif, 4 program diperpanjang dalam aturan. 5 langkah khusus dipersiapkan untuk serapan lapangan. Lantas mampukah semua ini menjawab tuntutan kehidupan? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisata Gunung Bromo. Kecelakaan ini menewaskan 8 orang. Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisatawan Gunung Bromo yang menewaskan 8 korban jiwa, tepatnya di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Olah TKP ini untuk mendapatkan data baru terkait kecelakaan tunggal bus wisata tersebut. Baik, hari ini kita dari Polres Probolinggo mendampingi tim dari Korlantas Mabes Polri yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Dirgakum dari Korlantas. Jadi saat ini kita sudah memeriksa 8 orang saksi terhadap perkara tersebut dan kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan ahli, kemudian kita juga melakukan pendalaman di TKP TAA Subditgakum Direktorat Lantas Polda Jatim. Dan kemudian setelah ada hasilnya segera kita lakukan untuk penetapan tersangka. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Polisi sudah meminta keterangan 8 saksi dan belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 orang menjadi korban kecelakaan maut bus di Jalan Raya Bromo, Probolinggo. Dan berikut nama-nama korbannya, pemirsa. Identitas korban meninggal laka bus wisata di jalur Bromo. Yang pertama Bella Putri Kaila Nuryati 10 tahun, Esti Purwa Uredamaya 39 tahun, Hendra Pratama 37 tahun dan Wardatus Soleha. Kemudian yang kelima Aiza Fahrani Agustin 7 tahun, ini anak Hendra Pratama yang tadi, pemirsa. Kemudian Arti Wibowati 34 tahun, ini juga adalah istri dari Hendra Pratama. Ada Nasazkia Nayara 14 tahun dan DCP warga Jember. Jadi ada satu keluarga yang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Ya, kita tidak ingin peristiwa seperti ini terjadi lagi begitu. Dan untuk membahas perkembangan penanganan kecelakaan maut di lereng Bromo, kita berbincang bersama Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Iwan Saktiadi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi, selamat malam pemirsa Sidu dimanapun berada. Pak Iwan, terima kasih banyak ya Pak Iwan sudah berkenan berdialog di saat sedang melakukan olah TKP. Kami tadi menyaksikan Pak, olah TKP sudah digelar, lantas seperti apa Pak? Bisa dijabarkan hasil dari olah TKP sendiri Pak? Baik, sebelumnya kami keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa terhadap korban-korban yang meninggal, kemudian yang saat ini juga masih dirawat. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan yang sakit segera sembuh. Amin. Baik Mas Yudi, kami sampaikan bahwa olah TKP adalah merupakan bagian dari langkah-langkah kepolisian yang diambil oleh kepolisian guna menemukan penyebab dalam hal ini kecelakaan, di mana di dalam kecelakaan ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Di antaranya adalah faktor manusia, faktor lingkungan, jalan maupun cuaca, dan faktor kendaraan. Nah, olah TKP yang dilakukan kali kedua ini bersama dengan tim Traffic Accident Analysis Korlantas Polri di bawah pimpinan beliau Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, tentunya memberikan asistensi kepada kami Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur untuk memperdalam, untuk kembali menengok ke TKP seperti apa konstruksi kejadian tersebut terjadi. Sehingga dari hasil olah TKP ini dengan metode TAA ini nantinya akan kami bahas untuk menemukan
Yang pertama adalah kronologi. Yang kedua, gambaran semacam rekonstruksi secara digital. Karena traffic accident analysis ini adalah berbasis kepada konversi foto TKP, kemudian dengan tools tertentu akan menjadi sebuah sket TKP digital. Nah, ini yang nanti akan membantu penyidik untuk mendapatkan gambaran seperti apa kejadian kecelakaan tersebut. Sehingga pada saat ini tim kami masih bekerja, Mas. Malam hari ini kami duduk kembali untuk mereview apa yang kami dapatkan pada saat olah TKP siang sampai dengan sore tadi di lokasi tempat kejadian tersebut. Demikian Mas Yudi. Untuk melihat jalanan sendiri Pak, kami dengar dari kawasan wisata ini terus turun ke bawah ya Pak ya, menurun ya Pak ya? Betul sekali, kurang lebih 16 km dari titik berangkat bus sampai dengan lokasi kejadian kurang lebih 16 km itu kondisinya turunan, berkelok dan turunan, termasuk di titik lokasi tersebut kurang lebih memanjang sekitar 5 km ke bawah, sehingga sebenarnya kondisi bus ini sudah hampir mencapai jalanan yang mendatar, yaitu akhir dari turunan jalur dari Bromo ke Probolinggo. Demikian Mas Yudi. Sebelumnya apakah memang ini menjadi salah satu tempat rawan Pak, jalanan yang harus diwaspadai Pak? Pernah tidak terjadi peristiwa kecelakaan? Ya, tentunya dengan melihat kontur jalan yang cukup bervariasi, ada tanjakan, ada turunan, dan turunannya beberapa cukup tajam, kemudian belokan juga cukup tajam, artinya siapapun pengemudinya harus waspada dan bisa menguasai jalannya kendaraan. Dan pada titik lokasi ini tidak tercatat di dalam data kami sebagai black spot atau lokasi yang rawan laka. Artinya ini bukan lokasi yang sering terjadi kecelakaan. Sehingga anomali yang terjadi pada kasus kecelakaan ini tentunya juga akan menjadi catatan bagi kami. Dan catatan ke depan tentunya bagi mungkin PU, penyelenggara jalan, kemudian Dishub mungkin akan menambahkan infrastruktur yang lainnya sebagai pendukung, baik itu rambu ataupun ya, marka, untuk kedepannya nanti. Itu Mas Yudi. Ini kita lihat kerusakan dari bis, kita tampilkan di layar Pak. Ini kerusakan dari bis tersebut dalam posisi sudah miring ya Pak ya. Sepertinya yang paling rusak parah adalah sisi sebelah kanannya, kaca-kaca pecah. Dan korban juga ada yang masih di dalam sepertinya dan berusaha dievakuasi. Ini bisa digambarkan Pak, kerusakan seperti apa? Apakah ada keterangan bahwa mobil ini terguling misalnya? Baik, dari hasil mengumpulkan keterangan para saksi yang menyaksikan langsung pada sesaat setelah kejadian ataupun saat kejadian, didapati keterangan bahwa bus itu setelah tikungan dan turunan, tikungan ke kiri, bus tersebut tidak bisa mengikuti kontur jalan sehingga pengemudi mengarahkan busnya ke arah kanan. Asumsi sementara pengemudi akan mencoba menghentikan kendaraan. Jadi di sebelah kanan ada pembatas atau guardrail dari logam yang dipasang di tepi jalan untuk pengaman, itu yang kemudian rusak dan mengakibatkan bus tersebut membentur badan jalan sebelah kanan seiring dengan lajunya bus, sehingga kerusakan total ada di sebelah kanan, dari mulai kemudi depan sampai dengan ujung paling belakang. Bisa kita saksikan di dokumentasi bahwa kerusakan ada di sebelah kanan. Kalau tergulingnya tidak Mas Yudi, karena itu bersandar ke tebing rendah di sebelah kanan. Betul, sehingga kerusakan yang paling parah itu ada di sebelah kanan. Pun demikian dengan korban-korban yang bisa tadi ditampilkan, diidentifikasi, berdasarkan hasil keterangan yang kami ambil, itu berada pada sisi kanan. Sehingga sebagian terlempar keluar dan sebagian terjepit bangku-bangku yang ada di dalam. Demikian Mas Yudi. Kami melihat TKP dari layar yang ditampilkan ini Pak, belum ada nampak rambu-rambu lalu lintas Pak, tentang bagaimana kontur. Biasanya kan kalau turunan dan itu situasi sulit selalu ada rambu-rambunya ya Pak ya, untuk waspada pengendara dan lain sebagainya. Apakah memang minim Pak? Baik, hasil pengecekan kami di lapangan, rambu itu tidak berada pada lokasi bus berhenti. Jadi sebelumnya, memang saat menjelang turunan ataupun tanjakan akan ada rambu yang dipasang
untuk memberikan peringatan atau guidance atau petunjuk kepada pengemudi untuk mengantisipasi jalan yang akan dilalui. Dan dari olah TKP kami mengambil titik tabrak pertama sampai dengan bus berhenti kurang lebih 60 meter. Jadi bus ini menabrak titik pertama di kanan jalan sampai dengan posisi berhenti ini kurang lebih 60 meter Mas Yudi. Jadi artinya pada posisi 60 meter itulah badan bus sebelah kanan terseret sampai dengan akhirnya bus berhenti pada posisi yang saat ini ditayangkan. Berarti mungkin ini Pak ya, memang belum rilis resminya, tapi sepertinya kendaraan tersebut dalam kecepatan tinggi, kemudian ketika sampai di turunan tidak bisa menghentikan kendaraannya, akhirnya memaksakan diri mengarahkan ke kanan dan menabrak 2-3 kali Pak ya? Semua asumsi tersebut akan terjawab setelah hasil proses TAA kami. Karena pada TAA kami nanti akan bisa menghitung kecepatan awal datang, kecepatan saat menabrak, sampai dengan berhenti. Nanti akan muncul semua hitungannya Mas Yudi. Berarti yang 8 korban itu Pak, korban jiwa itu yang duduk di sisi sebelah kanan ya Pak ya? Sampai dengan saat ini yang kami dapati dari beberapa saksi, karena memang belum semua saksi bisa kita periksa ya Mas, karena ada yang masih luka. Karena kita mencatat ada 10 luka berat di rumah sakit dan 12 lainnya masih luka rawat baik sedang maupun ringan. Ini kami membutuhkan keterangan sebanyak-banyaknya. Termasuk untuk sopir kami Pak? Ya, sopir juga menderita luka patah tangan sebelah kanan, sehingga keterangan yang diberikan pun masih terbatas. Artinya kami menunggu sampai dengan kondisinya betul-betul bisa dimintai keterangan, sehingga hasil olah TKP akan kita padukan dalam proses penyidikan nanti untuk meminta keterangan baik itu awak kendaraan maupun beberapa saksi-saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Berarti yang dicari tahu ini apakah human error, apakah kelayakan bisnya, ataukah karena medan atau cuaca gitu ya Pak ya? 3 hal itu ya? Seluruh faktor penyebab kecelakaan akan kami dalami Mas Yudi. Saya sebutkan di depan tadi ada faktor manusia, kemungkinan pengemudinya, ada faktor kendaraan, laik tidaknya kendaraan, ada faktor cuaca yang saat itu kejadian, apakah ada hambatan karena hujan, atau mungkin gelap dan lain sebagainya, dan faktor jalan. Apakah jalan tersebut ada mungkin gelombang atau mungkin rusak dan lain sebagainya. Itu nanti akan kami konstruksikan dan akan terbuka, akan terjawab pada proses penyidikan. Demikian Mas Yudi. Izin Pak, kalau identitas sopir sendiri Pak, usianya, kemudian surat izin mengemudi bisnya itu apakah sudah lengkap Pak? Apakah cukup umur? Sejauh ini yang kami periksa, kami mendapatkan keterangan dari pengemudi atas nama saudara Al-Bahri, itu kurang lebih usianya 60 tahun, warga Jember. Dan yang bersangkutan memang berprofesi sebagai pengemudi dengan kelengkapan surat izin mengemudi yang sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Sementara kami dapatkan itu Mas, karena memang kondisinya juga belum memungkinkan untuk kami dalami dengan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Mas Yudi. Mungkin nanti bisa diusulkan ya Pak ya, di sisi lokasi TKP ini mungkin bisa jadi pengingat, entah rambu-rambu kah bentuknya, entah spanduk tulisan untuk tetap berhati-hati. Karena banyak loh Pak masyarakat yang ya kerap berlibur ke sana begitu Pak, kawasan tersebut. Baik, tentunya di setiap lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas akan kami gunakan untuk evaluasi. Apakah ada faktor-faktor seperti yang saya sebutkan di depan tadi yang perlu kita jadikan landasan untuk mengingatkan para pengemudi agar lebih berhati-hati. Mungkin terakhir Pak Iwan, boleh disampaikan kepada masyarakat yang misalkan akan berangkat ke sana begitu Pak, untuk berhati-hati seperti apa? Baik, tentunya kepada masyarakat yang mungkin akan melalui rute yang sama, mengunjungi lokasi-lokasi wisata yang sifatnya pegunungan, dengan kontur jalan yang tanjakan dan turunan, serta belokan tajam, kami menghimbau agar yang pertama memastikan bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi yang siap untuk melalui medan tersebut. Yang kedua, tentunya berhati-hati, menyiapkan diri betul-betul untuk kondisi badannya atau kondisi tubuh si pengemudi siap dalam mengendarai atau mengemudikan kendaraan. Yang ketiga, tentunya harus memahami bagaimana rute yang akan dilewati. Ini penting sekali untuk mengantisipasi segala kemungkinan sepanjang perjalanan dari mulai berangkat sampai dengan kembali nanti. Gitu Mas Yudi. Baik, semoga saja ini peristiwa terakhir Pak ya, kedepannya semuanya aman. Harapan ya kami Pak. juga demikian.
Pak Iwan, terima kasih banyak ya Pak ya, di tengah bertugas tetap bersedia dialog dengan kita. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali Pak Iwan. Assalamualaikum. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.